Ya, halo, balik lagi bersama podcast Sastra Jepang Bina Nusantara. Yeay. Ah, ya, untuk minggu ini si Jodinya sakit lagi, jadi gue harus podcast sendirian lagi. Ya, anyway, untuk minggu ini kita mau berbicara tentang manga. Oke, kan kalian pada yang lagi internship pada WFH kan, WFH di rumah, work from home. Terus ya kalau misalkan kalian udah selesai kerja gitu kan, butuh sesuatu refreshment untuk menenangkan pikiran lah ibaratnya. Itu gue rekomendasiin banget sih untuk baca manga, kan sekalian ini how do you call it, mengasah bahasa Jepang kalian ya. Oke. Nah, yang pertama ini ada wait, ini by the way ini bentuknya aplikasi ya. Ini website legal semua, dan ini online, jadi kalian bisa baca di mana aja, di komputer, mau di laptop, mau di di smartphone juga bisa. Kalau nggak, dia beberapa dari ini ada aplikasinya juga sih, kalau mau tinggal download dari App Store atau Play Store ya silahkan. Nah, anyway, nih yang nomor 1 ada Manga Plus by Shueisha. Manga Plus ini dia secara resmi dikelola oleh perusahaan majalah Jepang, majalah manga di Jepang ya, Weekly Shonen Jump, yang memulai layanannya pada tahun 2019. Nah, Weekly Shonen Jump ini adalah salah satu majalah, ya kalian pasti udah pernah denger lah kalau Shonen Jump gitu, kayak series kayak Naruto atau Dragon Ball gitu ya, pokoknya yang Yu-Gi-Oh kayak gitu-gitulah, yang action based shonen banget gitu. Itu biasanya weekly seriesnya kan rilisnya di Shonen Jump kan setiap minggunya. Terus abis itu dia Manga Plus ini tuh dia menawarkan manga online dari Shonen Jump tersebut tuh, tapi dalam bentuk digital. Nah, ya salah satu yang bikin spesial nih, kalian kalau misalkan baca manga dari sini tuh same time as Japan ya. Jadi kalau misalkan minggu ini di Jepang ada apa ya, di sini juga ada gitu. Dan ya kalau kalian mau belajar bacanya pakai bahasa Inggris juga bisa. Kalau mau baca raw-nya juga ya gue lebih rekomendasiin lagi sih, karena kan ya emang poinnya kan untuk mengasah bahasa Jepang kalian kan ya gitu. Itu nomor 1 ya, definitely check it out ya kalau ada waktu. Itu Manga Plus namanya tadi, Manga Plus by Shueisha. Itu ya paling rekomendasiin lah. Lalu mungkin ini yang nomor 2 itu, ini gue juga baru denger nih, namanya Comixology, Comixology gitu lah. Kalau mau search namanya itu, dia kalau di sini sih dia dari Amazon ya. Jadi ini dia Comixology ini didirikan pada tahun 2007. Dia adalah platform manga digital berbasis cloud ya, yang mendistribusikan buku-buku komik untuk iOS, Android, Kindle dan sebagainya. Jadi Comixology ini adalah salah satu aplikasi manga online yang paling manga digital online yang paling populer dan terbesar di dunia. Well, aside from Shonen Jump, karena dia didukung oleh Amazon. Dia jadi anak perusahaannya Amazon, pantesan di ininya ada dalam kurung Amazon gitu ya. Nah, ini dia berarti juga direkomendasikan untuk pengguna Amazon. Mereka tidak hanya menawarkan buku komik Amerika seperti komik Marvel dan komik DC. Oh, jadi mereka tuh ini mereka juga offer
nggak cuma manga dari Jepang aja ya, tapi komik Marvel dan DC yang dari Amerika juga ada di situ. Tapi ada juga manga Jepangan gitu. Untuk kalian yang suka manga ya bisa dicek lah ini. Cuman dia ini ya berbayar ya, kayak Netflix gitu. Sistemnya subscription at $5.99 per bulan. Jumlah library bukunya cukup banyak sih, ada 25.000 di sini katanya. Cuman ya mungkin nggak semuanya Jepangan ya. Gua kurang rekomend sih kalau Comixology. Cuman kalau kalian misalkan tertarik ya boleh sih check it out. Ini by Amazon.com. Anyway, yang nomor 3 ini ada Bookwalker. Nah, Bookwalker ini kayaknya gua nggak tahu ya, pendengar kalian pendengar podcast sastra Jepang Binus ini pada tahu Bookwalker atau enggak, but gua dari dulu demen banget sama yang satu ini karena di sini tuh apa aja ada, seriusan, gua nggak bohong. Dia selain ngejual manga ya kan, kalian juga bisa nih membeli buku-buku yang mungkin nggak ada ya di Indonesia ya. Selain manga itu ada light novel, ada novel biasa juga, dan itu tersedia dalam 2 bahasa sih. Kalau misalkan kalian mau baca raw-nya ya boleh, silahkan, by all means. Kalau misalkan mau baca yang dari translasi juga santuy gitu. Nah, jadi there's something for everyone lah. Kalian juga yang visual novel, yang light novel juga begitu sama, dia juga tersedia dalam 2 bahasa. Nah, Bookwalker ini dia perusahaan yang di bawahnya Kadokawa. Dia perusahaan penerbit terbesar ya di Jepang. Terus katalognya juga banyak. Kalian bisa baca series-series yang sangat populer sekarang kayak Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, dan banyak lagi. Yang klasik juga ada tuh, bahkan kayak Neon Genesis Evangelion, Attack on Titan dan lain-lain. Nah, kalian juga bisa yang kayak gue bilang tadi, light novel juga banyak tuh di situ, kayak misalkan Konosuba itu kan ada light novelnya. Terus Toaru Majutsu no Index itu juga seriesnya kan dimulai dari light novel. So novel mulu dah gue ingetnya, anjay. Ya itu Bookwalker. Ini dia berbayar sih, cuman ada masa free trialnya kalau misalkan kalian mau tertarik. Tapi gue tahu deh masih ada free trial nggak sih, Kak? Kalau mau cek lebih detailnya ada di bookwalker.com. Just search Bookwalker di Google, pasti itu nomor 1 di atas. It's really popular, you should check it out. Anyway, next itu ada ya, kalian mungkin kalau yang suka anime ya kalian udah tau lah Crunchyroll itu apaan. Crunchyroll ini dia layanan streaming ya, kayak Netflix, cuman khusus untuk anime doang sih. Cuman di Indo nggak terlalu terkenal sih ya, nggak tahu juga deh. Nah, Crunchyroll ini ya dia meluncurkan layanannya di Amerika Serikat pada tahun 2006. Dia tuh salah satu situs anime related things ya, nggak cuma anime doang, dia anime, terus ada manga, ada light novel. Manga aja ternyata, manga sama anime TV shows. Ini kalian bisa mulai berlangganan dengan harga $7.99 per bulan, which is around 100,000 rupiah, I don't know. Ya kalian di sini juga bisa
dua-duanya sih. Kalian bisa kalau misalkan mau nonton anime juga bisa streaming di sini. Kalau misalkan mau baca manga ya ada tempat untuk mangganya sendiri. Tapi di sini bukan raw ya. Kalau misalkan kalian nggak tertarik gitu sama translated manga, mungkin ini gue kurang recommend sih. Cuman kalau misalkan ya pengen baca aja gitu, just for relaxing, yeah, sure, I think it's a good choice. Nomor 5 ada Viz. Viz ini juga Viz Media, ini distributor anime di barat ya. Mungkin kalian kalau nonton anime yang dub atau mungkin sering ngeliat vlogger anime gitu di YouTube gitu, mereka pasti pernah ngomongin tentang Viz ini sih, Viz Media, karena dia dia distributor, basically dia tuh perusahaan yang introduce anime to the Western world, right? Mereka yang impor dan sebagainya. Nah, ya dia menyebarkan banyak manga terkenal dan anime terkenal kayak Dragon Ball, Naruto, Full Metal Alchemist, Detective Conan, One Piece, dan Comic Studio Ghibli dan sebagainya. Situs manga ini juga direkomendasikan untuk dikunjungi guna memeriksa berita dan pembaruan terkini seputar manga dan anime. Ya di sini juga nggak cuma dia lebih whole sih, kayak ada community-nya juga, terus ada layanan streamnya juga, terus ada manga juga. Cuman dia dia sangat sayangnya dia cuma available in English sih ya. Jadi ya kalian kalau misalkan mau membaca manga untuk mengisi waktu luang kalian, ya silahkan check it out one of these websites. Mungkin nanti bisa ditaruh di description ya sama editornya, I don't know, but ya, check it out kalau misalkan kalian tertarik untuk baca manga, walaupun maupun itu translated atau nggak translated. Tapi gue paling rekomend yang Bookwalker tadi sih. Kalau misalkan kalian nyari manga ya, soalnya di sana paling lengkap sih. Nggak cuma manga doang, tapi ada light novel juga, ada novel juga, dan itu tersedia dalam berbagai macam bahasa. Bahkan ada audiobooknya juga sih kalau misalkan mau dengerin aja ya, nggak baca gitu ya. Dan ya gue rekomend karena itu, dan dia available in bahasa Jepang sih. Kalau misalkan mau baca manga dan fungsinya untuk tidak untuk refreshing doang, tapi untuk belajar juga kan lumayan, bisa dapat refreshing juga, iya, bisa baca bahasa Jepang lebih jago juga, iya kan, it's win-win, Yeah, anyway, that's all for today. I think it's enough. Sorry lagi, maaf banget gue podcast cuma sendirian. Ini sangat menyedihkan actually, but yeah. Guys, stay safe and wear mask, wash your hand, dan stay healthy. Yeah, bye bye.